Oke teman-teman, jumpa lagi di channel ini ya. Kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial, yaitu bagaimana caranya mengganti kanvas kopling dan kanvas ganda motor Supra X 125 teman-teman. Nah ini permasalahannya ini ya, dia punya tenaga ini hilang atau berkurang tenaganya. Pada saat saya ingin menanjak di sebuah tanjakan atau gunung, dia tidak kuat naik dan terasa seperti ada kalau ditarik gas itu, saat kita menarik gas itu seperti rantai kendor, seolah-olah rantai kendor padahal tidak kendor teman-teman. Nah itu salah satu dia punya masalah ini, dan dia punya tenaga juga lambat naiknya. Berarti saya coba cek dia punya kanvas ganda dan kanvas kopling teman-teman. Oke teman-teman, gimana caranya saya membuka ini? Silahkan ikuti tutorial ini sampai dengan selesai, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Oke mantap, saya buka dulu ya. Saya coba buka dulu baut-baut ini dengan menggunakan kunci 8 teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai dari sini. Yang pertama kita buka adalah dia punya post tab ini, kemudian kickstarter, lalu dia punya pedal rem ini, kemudian dia punya knalpot teman-teman, dan kickstarter ini juga harus kita lepas. Kemudian barulah kita bisa membuka dia punya koper mesin ini. Oke teman-temannya, kita mulai dulu dari membuka dia punya knalpot ini. Dan setelah semuanya terbuka teman-temannya, barulah kita bisa melepas dia punya koper daripada mesin ini. Dan ini dia penampakannya. Ini sudah kita buka semua, dan kita lepas dia punya part-part yang ada di dalam ini. Kita buka dia punya baut penahan oli daripada kanvas ganda ini dulu. Ini yang terutama kita buka, kita cek dulu apakah di dalam ini penuh dengan sampah atau tidak. Jika dia penuh dengan sampah, berarti dia punya kanvas ganda ini sudah termakan ya, sudah menipis. Berarti kalau di sini banyak sekali terdapat sampah daripada bekas-bekas sisa gesekan daripada kanvas ganda dan dia punya mangkuk. Oke, sekarang saatnya kita membuka dia punya nut bintang ini ya, dengan menggunakan cara manual, yaitu main betel aja ya. Kita betel, kita buka dulu dia punya nut, dia punya washer bintang ini. Kita luruskan, kemudian nanti setelah diluruskan dibuka dia punya tekukan ini, barulah kita bisa membuka dia punya nut bintang ini. Biasanya kalau kita punya kunci special tool untuk membuka nut bintang seperti ini, itu akan lebih mudah. Tapi karena kita tidak punya, makanya kita menggunakan cara alam saja, yaitu di betel. Oke teman-teman, kita cungkil keluarnya pelan-pelan dia punya kanvas ganda ini. Oke, setelah dia lepas, lalu kita buka yang di sebelahnya ini, dia punya kanvas kopling. Kita buka dulu perlahan-lahan dia punya baut yang 3 pieces ini. Kita membukanya secara manual saja ya. Kita buka dengan menggunakan kunci 8 ini, kunci T. Dan seumpamanya kita punya tracker bearing, kita sebenarnya bisa membukanya dengan cara melepas dia punya bearing ini terlebih dahulu. Kemudian lalu kita masukkan kunci mahkota teman-teman. Oke, karena kita tidak punya kunci mahkota, kita menggunakan cara ini saja, main betel seperti ini. Kita betel secukupnya ya, supaya dia bisa kendor. Kemudian bisa kita putar. Setelah dia kendor, kita bisa memutarnya dengan menggunakan tang yang lancip ujungnya teman-teman, seperti ini. Kita buka. Nah ini sudah terbuka. Kemudian barulah setelah kita terbuka semua bautnya ini, lalu barulah kita bisa membuka, menarik keluar dia punya kanvas ini. Oke, kita buka dulu ya dia punya kanvas ganda ini. Kita cek dulu kanvas ganda ini dengan cara membuka dia punya ketiga kancing ini menggunakan tang yang lancip ujungnya seperti ini ya teman-teman. Kita buka perlahan-lahan, kemudian kita buka dia punya penutup penahan ini. Kemudian kita cungkil perlahan-lahan dari arah sisi bawah teman-teman, dari sisi bawah atau dari arah tutup daripada kanvas ganda ini. Atau dengan cara lain, kita juga bisa membukanya dengan cara melepas dia punya spring ini dulu, dia punya per ini ada
3 pieces spare di dalam ini, kita bisa melepasnya terlebih dahulu. Tapi karena kita tidak melepasnya terlebih dahulu, kita dengan cara mencungkil saja seperti ini teman-teman. Kita cungkil pelan-pelan dari arah bawah, dari arah tutup daripada kanvas ganda ini. Kita buka pelan-pelan seperti ini. Ini dia sudah mulai terbuka, terangkat. Oke ya, kita buka seperti ini. Nah, ini sudah terbuka ya teman-teman. Kemudian yang pertama kali kita harus pasang itu dia punya karet ini, karet bantalan ini teman-teman. Bentuknya sangat kecil dan ini fungsinya sangat penting untuk merapatkan daripada kanvas ganda ini, supaya dia tidak terlalu banyak bermain atau banyak terlontar nanti saat terjadi perputaran mesin. Oke teman-teman, kita pasang dulu ya dia punya bantalan ini yang kecil ini. Kita pasang di tempat yang sudah tersedia ini. Nah, ini ya teman-teman, sudah kita pasang gini. Lalu kita pasang dia punya kanvas yang baru dengan cara seperti ini teman-teman. Ini kita pasang. Oke, setelah klop, lalu kita kunci teman-temannya dengan menggunakan dia punya atau memasang dia punya spring ini seperti ini. Ini kita pakai obeng kecil ya, obeng yang sangat kecil. Kalau bisa yang lancip ujungnya, yang seperti jarum, itu lebih mudah, lebih gampang teman-teman. Oke, kita pasang seperti ini. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Ini sudah kita ganti dengan yang baru, dia punya kanvas ganda ini. Nih penampakannya seperti ini. Oke, kini saatnya kita memasang dia punya kanvas kopling teman-teman. Dan aturan pemasangannya untuk kanvas itu tidak ada aturan tertentu, boleh dia bolak-balik saja. Yang penting itu adalah dia punya plat ini teman-teman. Nih yang permukaannya datar itu dia posisinya menghadap ke bawah, sedangkan yang cembung itu yang menghadap ke kita atau menghadap ke atas teman-teman, seperti ini. Kemudian kita pasang dia punya kanvas lagi, kemudian pasang dia punya plat ring lagi yang rata di sebelah bawah dan yang cembung menghadap ke atas atau menghadap ke kita teman-teman, ke wajah kita. Kemudian kanvas lagi, kemudian kita pasang dia punya plat lagi seperti biasa, yang rata di posisi bawah dan yang cembung menghadap ke atas. Kemudian kanvas lagi teman-teman. Oke, setelah itu kita luruskan ya, kita luruskan seperti ini agar dia mudah dimasukkan ke rumah kanvasnya nanti. Kemudian kita tutup. Dan aturan memasang penutup ini teman-temannya tidak sembarangan, tidak sembrono. Ini ada tanda tok lingkaran kecil. Nah itu nanti dia berhadapan dengan lingkaran kecil yang ada di belakang ini. Yang ini yang berhadapan dengan ini teman-teman. Jadi cara masangnya seperti ini. Kita harus fokus di sini di lingkaran kecil ini. Tidak boleh dia selisih ya, nanti dia susah masuk giginya. Oke, setelah itu kita pasang dengan sempurna seperti ini teman-temannya. Kemudian kita bisa menguncinya dengan memasang dia punya penutup yang menggunakan 3 pieces baut tadi teman-teman, agar dia tidak bergerak atau bergeser-geser lagi setelah ini. Oke, kita pasang dia punya spring dulu ya, seperti ini. Pasang springnya satu persatu dan hati-hati jangan sampai dia nongol keluar, nanti akan menimbulkan bunyi yang tidak keruan di mesin motor kita itu nanti. Kemudian kita pasang bautnya. Dan ingat, posisi-posisi dia punya spring itu harus berada di dalam, tidak boleh dia berada di luar daripada batas yang tersedia di dia punya penutup bintang ini atau segi 6 ini. Dan bearingnya masih di dalam ya. Nah karena kita tidak punya special tool tadi, yaitu kunci mahkota, jadi pada saat kita memasang dia punya rumah kopling, kanvas kopling ini, kita harus melepas terlebih dahulu dia punya bearing yang ada di tengah ini teman-teman. Nih bearingnya ini harus kita copot dulu, karena nanti kalau ada ini kita tidak bisa memasang dia punya nut bintang itu. Kita pukul-pukul keluar ya, seperti ini. Kita keluarkan dulu.
Nah, setelah dia keluar, kemudian kita bisa memasukkan kanvas kopling ini bersamaan dengan rumah kanvas ganda, teman-teman. Tidak boleh dia satu-satu, dia harus bersamaan memasangnya, karena dia punya gear di sebelah dalam itu dia saling menggigit. Oke teman-teman, begini cara pemasangannya. Kita longgarkan dulu ya, longgarkan dulu dia punya kanvas atau lonceng kanvas ganda ini, kemudian kita selipkan kanvas kopling ini seperti ini. Nah, kita selipkan seperti itu, seperti ini, kemudian kita masukkan secara bersamaan ke dalam. Nah, terlebih dahulu kita cocokkan atau ketemukan dia punya gear yang di dalam ini dulu. Nah, kemudian kita masukkan secara bersamaan seperti ini ya. Masukkan perlahan-lahan sampai dia press ke dalam. Oke teman-teman, seperti ini ya caranya. Kita masukkan perlahan-lahan. Nah, kira-kira sudah gerakannya sempurna, lalu kita pukul-pukul perlahan ke dalam, dan ini sudah cukup sempurna teman-teman. Kemudian setelah itu barulah kita bisa menguncinya. Setelah dia sudah terpasang dengan sempurna, kita pasang dulu dia punya ring ini di kanvas kopling ini, kemudian kita pasang dia punya nut bintang ini untuk dia punya kanvas kopling, teman-teman. Oke, kita bisa menguncinya dengan cara membetel seperti ini, yaitu dengan mengarah putaran ke kanan, mengikuti arah jarum jam untuk mengunci seperti layaknya baut-baut yang biasa. Putarannya ke kanan untuk mengunci. Kemudian setelah dirasa cukup ya, cukup kuat, kemudian kita bisa selanjutnya memasang dia punya kanvas ganda ini, teman-teman. Nih, kita pasang kanvas gandanya ini. Kemudian kita masukkan dia punya ring bintang. Kemudian setelah itu kita masukkan dia punya ring outside yang ada tulisan outside-nya, teman-teman. Lalu kita kunci dengan nut bintang ini. Kemudian kita bisa membetel untuk menguncinya, mengikuti arah putaran jarum jam, teman-teman ya. Putar ke kanan untuk mengunci seperti ini. Nah, inilah salah satu kita punya keahlian ya, membetel, yaitu baut-baut yang seperti ini. Karena kita tidak mempunyai special toolnya, kunci-kunci khususnya untuk mengunci seperti ini, atau yang biasa disebut dengan kunci mahkota, kita hanya bisa mengandalkan betel seperti ini, teman-teman. Kemudian kita tekukkan, lipat dia punya washer bintang tadi, yang seperti tadi yang kita pasang pertama itu, untuk mengunci, menutup supaya tidak terjadi pergerakan dia punya nut ini pada saat terjadi putaran tinggi. Kemudian kita bisa memasang dia punya bearing, teman-teman, yang kita buka tadi dengan cara kita masukkan pelan lalu dipukul-pukul seperti ini. Kemudian kita pasang dia punya pad ini, pad pengatur dia punya gigi ini, gearnya ini, gear kanvas ini, dengan cara seperti ini, dengan cara mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pabrik ini, teman-teman. Dia punya di bawah tempat memasukkannya ini itu ada tanda tok garis, dan itu harus sejajar, tidak boleh melenceng, teman-teman ya. Pada saat kita memasukkannya ke dalam dia punya as ini yang bagian bawah ini ada tandanya, ada garis sama ada titik di situ, dan itu harus sejajar, tidak boleh melenceng, teman-teman. Oke, setelah selesai kita pasang dia punya segitiga bearing ini dengan cara seperti ini. Dan ini juga kita bisa, jika dia tidak mau terpasang dengan sempurna, kita bisa menggunakan bantuan grease, teman-teman, agar dia tidak bergerak saat kita memasukkan kopernya nanti. Oke, di sini kita memasuki tahap akhir, kita memasang dia punya penutup oli daripada kanvas ganda ini. Seperti ini ya, kita menggunakan kunci shock 8. Oke, kita kunci seperti ini. Mutarnya harus bergantian ya, tidak boleh salah satunya kita kencangkan duluan, harus bersamaan nanti kencangnya. Oke, ini sudah kencang, dan yang satunya sudah final kencang. Oke teman-teman, dengan demikian selesailah kita punya
pekerjaan, yaitu mengganti kanvas kopling dan kanvas ganda daripada motor Supra X 125 ini. Kemudian kita bisa memasang dia punya koper ini teman-teman, seperti ini ya. Kita masukkan perlahan-lahan, dan untuk supaya dia tidak lari saat kita menekannya ke dalam nanti, kita bisa menggunakan bantuan salah satu baut. Kita masukkan dulu teman-teman. Setelah dia lurus, lalu kita kunci. Oke, kita kunci seperti ini teman-teman ya. Dengan demikian selesailah pekerjaan kita, yaitu dalam rangka kita memasang atau mengganti dia punya kanvas kopling atau dia punya kanvas ganda. Dengan permasalahan dia punya motor ini tadi tidak mau lari ya, saat digas tidak mau, larinya kurang kencang gitu, dan gasnya pun sudah berteriak dan dia tidak mau lari dengan kencang atau loss alias kurang tenaga. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video tutorial ini. Kiranya video ini bisa bermanfaat bagi kita, memberikan wawasan dan juga ilmu pengetahuan bagi kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nantikan video tutorial saya berikutnya di video-video saya yang lain. Terima kasih. Selamat siang, mantap.